Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Merdeka. Kata itulah yang pantas kita ucapkan di bulan Agustus ini. Bulan Agustus ini merupakan bulan penuh perjuangan bagi bangsa Indonesia. Di tahun 2020 ini, Indonesia memasuki usia ke-75 tahun kemerdekaan. Indonesia 75 tahun, Indonesia maju. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk submateri yang akan kita bahas hari ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pernahkah kalian menyaksikan kegiatan berikut ini dalam kehidupan keseharian kalian? Yang pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah kegiatan koperasi sekolah. Tentunya sebelum masa pandemi COVID-19, kalian sudah akrab sering keluar masuk ke dalam koperasi sekolah. Kemudian gambar selanjutnya, di situ ada teknologi yang memanfaatkan drone untuk menyirami atau memupuk sawah. Yang selanjutnya kekuatan militer bangsa Indonesia. Nah, dari keempat kegiatan tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama dalam bidang politik dan hukum, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang sosial dan budaya, dan yang keempat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Tentunya kalian sudah sangat akrab dengan lembaga-lembaga negara yang ada di negara ini, antara lain Presiden, DPR RI, MPR RI, DPD, MA, MK, KY yang sudah kalian pelajari pada saat kelas 8. Kemudian hak asasi manusia. Masih ingat dengan hak asasi manusia? Hak yang melekat pada setiap individu yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian demokrasi. Masih ingat demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia? Ya, betul, demokrasi Pancasila, yang pada intinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur segala tatanan berbangsa dan bernegara agar tercipta kerukunan. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Jadi, bangsa Indonesia ini sangat menghargai yang namanya hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu hak individu yang dia peroleh semenjak dia lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai sesama manusia harus saling menjaga hak asasi manusia. Kita tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang lain. Begitu juga orang lain tidak bisa mengganggu hak asasi kita, karena setiap individu memiliki hak asasi masing-masing yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Kemudian demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Jadi sangat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan bersifat kekeluargaan. Semua ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa kalah dan tidak ada yang merasa menang. Jadi semuanya berdasarkan win-win solution. Jadi keputusan yang dihasilkan benar-benar merupakan hasil dari musyawarah sehingga tercapai yang namanya mufakat untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian pembangunan dalam bidang hukum.
diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi pada video sebelumnya sudah Pak Andi jelaskan bahwasannya hukum yang ada di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena hukum yang ada di Indonesia itu diambilkan dari nilai-nilai dari Pancasila, sehingga Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi, sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Semua ini dilakukan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan dari bangsa Indonesia. Sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila memiliki ciri antara lain yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contoh, minyak bumi, kemudian listrik. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, apapun yang ada di dalam bumi Indonesia, mulai dari sumber daya alam, kemudian tambang, itu dikuasai oleh bangsa Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. Jadi, perekonomian ini harus berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip kebersamaan. Harus ada kebersamaan, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Kemudian adanya efisiensi yang berkeadilan, penggunaan dana yang tepat, penggunaan teknologi yang tepat. Kemudian harus bersifat berkelanjutan, continue, ya, agar perekonomian ini dapat terlaksana, agar perekonomian ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian harus berwawasan lingkungan, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini harus diperhatikan, apakah perekonomian yang kita buat berdampak pada lingkungan, berdampak baik pada lingkungan atau justru berdampak buruk pada lingkungan. Kemudian harus bersifat kemandirian, bisa berdiri sendiri tanpa harus berpangku tangan dengan pihak yang lain atau pihak ketiga. Jadi diharapkan memberikan kemajuan serta memberikan kesatuan ekonomi secara nasional sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian bangsa Indonesia. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurut kalian, apakah di tahun 2020 ini sudah terwujud yang namanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila? Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Selanjutnya yaitu sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi bukan berarti westernisasi. Contoh seperti gambar di awal tadi, penggunaan modern dalam kegiatan pengairan maupun pemberian pupuk di sawah. Kalau zaman dulu kita masih manual, ya. Dengan penggunaan teknologi, pekerjaan yang semula memakan waktu yang banyak, kemudian memerlukan orang yang banyak, dengan penggunaan teknologi dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat, merata. Ini merupakan kemajuan yang harus kita laksanakan, yang harus kita adopsi. Bukan berarti
kita menggunakan teknologi ini justru akan menjadikan bangsa ini kebarat-baratan atau terkenal dengan westernisasi. Tidak. Kemudian nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila antara lain kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Jadi, kita sebagai generasi muda harus memiliki sifat-sifat kekeluargaan. Semua harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Musyawarah, pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dan yang terakhir, gotong royong. Kita bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang gemar bergotong royong. Kita sebagai generasi muda jangan cuek. Contoh, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa membantu dalam membentuk desa siaga untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Dan nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat bekerja, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita sebagai generasi muda harus memiliki semangat dalam bekerja keras, disiplin, dan sikap ilmiah. Karena dengan kita mengembangkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat kita, dipadu-padankan dengan nilai-nilai sosial yang berasal dari luar, kita yakin bahwasannya kehidupan sosial budaya kita akan dapat berkembang lebih maju dari sebelumnya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terakhir yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwasannya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi kita sebagai warga negara berhak dan memiliki kewajiban untuk membela negara dalam kondisi apapun. Contoh, kita memiliki hak untuk menjadi seorang anggota militer, baik Tentara Nasional Indonesia maupun anggota kepolisian. Kewajiban, apabila bangsa dalam keadaan darurat, apapun posisi kita, apapun status kita, kita harus wajib membela negara ini. Hal ini juga diperkuat dengan pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi sudah jelas pasal 27 dan pasal 30 ini menegaskan bahwasannya kita sebagai warga negara harus ikut serta dalam bela negara. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesimpulannya dari uraian tersebut memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bersifat terbuka. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Jadi, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Tetapi yang paling utama adalah kita harus bisa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang perlu kita laksanakan. Karena Pancasila bukan hanya dihafal, Pancasila bukan hanya dilihat, tetapi Pancasila harus bisa ditanamkan dalam diri kita, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran ini selesai sampai di sini. Silakan kalian jawab pertanyaan yang sudah Pak Andi lontarkan tadi. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Pak Andi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.